Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2988. Apa yang kau lakukan? Menatap Lin Yan, para tetua suku Su adalah yang pertama merasakan sedikit misteri dan berteriak. Ini adalah tempat terlarang hidup dan mati. Bagaimana kau bisa mengendalikan makam di sini? Bahkan para praktisi Gunung Wujian pun merasa ketakutan. Lin Yan, bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini di luar imajinasi mereka. Boom! Saat berikutnya, raungan meletus dari mereka. Para tetua suku Su dan praktisi Gunung Wujian segera menyerang dan datang langsung ke Lin Yan. Semua yang ada di sini terlalu aneh, terutama Lin Yan, yang membuat mereka merasa ketakutan. Hari ini, Lin Yan harus dibunuh terlebih dahulu. Merasakan aura mengerikan ini, pupil Lin Yan juga mengembun. Di depannya, formasi langsung ditampilkan. Selain itu, Lin Yan memadatkan kekuatan besar dunia di sini, yang membuat kekuatan formasi semakin kuat. Pada saat yang sama, kutukan juga diarahkan pada para praktisi ini. Banyak praktisi Gunung Wujian dikutuk dalam sekejap. Hantu dan serigala melolong di sini, dan kekuatan misterius itu langsung menuju ke para praktisi itu. Dalam sekejap mata, mereka melihat tubuh para praktisi ini mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wajah mereka juga sedikit menua. Hancur. Pada saat ini, tetua klan Su berteriak keras, dan cahaya merah keluar dari mulutnya, yang benar-benar menghancurkan jimat kutukan secara langsung. Kemudian, di bawah konsentrasi telapak tangannya, hujan turun, dan benar-benar menahan kekuatan misterius pemakaman Wuji untuk waktu yang singkat. Pemakaman Wuji, aura usia tua, menghilangkan vitalitas dan mengubur daging orang-orang. Tetua klan Su membuka mulutnya dan menceritakan rumor dalam buku-buku kuno. Di dunia, tidak ada yang bisa menjelaskan segalanya tentang pemakaman Wuji. Tetapi diketahui bahwa aura di pemakaman Wuji dapat menghilangkan vitalitas para praktisi. Sekarang melihat pemandangan ini, itu benar. Tetapi mata tetua klan Su menatap Lin Yan, siapa kamu? Klan Lin seharusnya tidak ada hubungannya dengan tanah terlarang hidup dan mati. Mengapa seseorang yang tidak ada hubungannya dengan tanah terlarang hidup dan mati tidak pergi menemui Lin Yan ketika kekuatan misterius tanah terlarang menyerang? Berdebar. Mendengar kata-kata tetua klan Su, sebuah kekuatan miliknya telah menyerbu ke arah Lin Yan. Bang bang bang. Formasi itu sangat kuat, dan bertabrakan dengan kekuatan itu dan melawannya. Tidak, formasi ini bukan yang baru saja kau padatkan. Tetua klan Su tercengang dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Lin Yan memang bisa melambaikan tangannya untuk membentuk formasi, tetapi formasi tadi sangat kuat dan tidak padat dalam sekejap. Formasi ini telah padat sebelumnya. Apakah kau pernah ke sini? Begitu tetua klan Su berbicara, semua praktisi di sini terkejut. Bahkan tetua klan Su sendiri tidak dapat mempercayainya. Tetapi semua yang ada di depannya adalah kenyataan. Benar, berdiri di sini, Lin Yan tidak menyangkalnya. Siapa kau? Tetua klan Su berteriak. Lin Yan tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia adalah Lin Yan. Siapa lagi? Berdebar. Tetua suku Su menyerang lagi. Sekalipun Lin Yan pernah melangkah ke tempat ini sebelumnya, sekalipun Lin Yan bisa keluar dari tanah terlarang hidup-hidup, ia akan tetap membunuh Lin Yan hari ini. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara makam terbuka tiba-tiba terdengar. Siapa yang mengganggu meditasiku? Di tengah suara-suara ini, aliran cahaya memancar dan langsung menuju ke tetua suku Su. Tua, melihat sosok-sosok ini, Lin Yan juga merasa lega. Dia mengenal pemakaman Wuji lebih baik daripada orang lain. Terlalu banyak orang kuat yang dimakamkan di sini. Mereka mengubur diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka kebingungan dan kehilangan ingatan. Mereka seperti zombie. Mereka tidak hidup, tetapi mereka juga tidak mati. Ada juga yang setengah bingung. Mereka mungkin mengingat masa lalu, tetapi mereka akan jatuh ke dalam kebingungan. Tekad orang-orang seperti itu sebenarnya sangat kuat. Lebih banyak dari mereka berubah menjadi mumi di pemakaman Wuji. Mereka menjadi boneka di tanah terlarang. Boom! Banyak dari praktisi yang gigih ini menyerang dan membombardir dengan ganas, membuat para tetua klan Su sulit untuk melawan. Bang! Hanya dengan suara itu, para tetua klan Su roboh. Kemudian para praktisi itu memasuki pemakaman mereka sendiri lagi, mengubur diri mereka sendiri, dan terus berlatih. His! Melihat pemandangan ini, para praktisi Gunung Wujian bahkan lebih terkejut. Selanjutnya, Anda menatap para praktisi Gunung Wujian yang tua dan jelek ini saat ini, Lin Yan mencibir.
Kemudian dia melangkah maju, dan kekuatan puncak, kaisar, semi-surgawi meledak, lampu kuno menyala, dan api langit berkobar di dalamnya. Tiba-tiba, api menyembur keluar dan membakar orang-orang ini secara langsung. Wus! Di bawah kobaran api, para praktisi gunung ujian ini langsung terbakar abis. Lin Yan mengembuskan napas keruh, lalu memandang tempat ini. Ratusan ribu mayat yang melangkah ke tempat ini semuanya terkubur, sungguh disayangkan. Swiss Swiss Swiss. Pada saat ini, seorang praktisi lain masuk, yang merupakan praktisi klan jiwa. Mereka terkejut melihat Lin Yan melihat semuanya di sini lagi. Namun, tepat ketika mereka hendak berbicara, kekuatan misterius itu menyelimuti mereka, dan langsung mengubah mereka menjadi mumi, tergeletak di tanah, tanpa napas. Begitu memasuki tempat ini, para praktisi biasa mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Lin Yan melihat arahnya, dan sosoknya bergerak, lalu ia maju. Terlalu banyak praktisi yang masuk ke sini kali ini. Tetapi bahkan jika ada jutaan atau bahkan puluhan juta praktisi, berapa banyak orang yang akhirnya akan keluar? Kesempatan 10.000 tahun hanya menambah banyak mayat di pemakaman Wuji. Adapun keberadaan yang ingin meninggalkan pemakaman Wuji dan mengganggu alam Tiangeng, ke arah itu, Yao Tiandi dan kelompoknya seharusnya belum tiba, kan? Lin Yan berpikir dalam hati. Di pemakaman Wuji, niat membunuh mundur 1000 mil. Itu hanya 1000 mil jauhnya. Jika itu di luar, bahkan Lin Yan dapat mencapainya dalam sekejap. Jika itu adalah Kaisar Langit, dia dapat membuat 1000 mil kehampaan dengan sengaja bersin. Tetapi di sini, 1000 mil terasa sangat jauh. Setiap langkah mengandung misteri yang tak berujung. Bahkan lebih sulit untuk terbang dan bahkan mustahil untuk terbang melalui kehampaan. Bahkan Kaisar Langit hanya bisa berjalan kaki. Namun, Lin Yan, adalah sebuah kecelakaan. Dia sudah tahu jalan keluar dari tempat ini dan bisa terbang rendah di sepanjang jalan, tetapi jalan ini tidak lurus dan perlu dibelokkan. Saat meninggalkan tempat ini, Lin Yan membuka peti batu Kaisar Langit yang sebelumnya terbang dari dunia luar ke pemakaman Wuji dan mengambil semua harta karunnya. Sayang sekali para Kaisar Langit ini tampaknya sudah siap. Harta karun di dalam peti mati itu sangat sedikit, dan tidak ada satupun senjata Kaisar Langit. Pemakaman Wuji telah menghapus aura Kaisar Langit mereka, dan bahkan pakaian mereka tidak lagi memiliki kekuatan Kaisar Langit. Namun, ada beberapa harta karun di liontin giok penyimpanan pada beberapa mayat di bawah, yang semuanya diambil oleh Lin Yan. Wus! Lin Yan berjalan rendah, dengan kecepatan yang sangat tinggi, menuju ke kedalaman. Pada saat ini, di suatu tempat, langkah kaki Yao Tiandi tiba-tiba terhenti.